Blora memiliki beragam kuliner khas daerah yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya. Salah satu daerah di Blora yang terkenal dengan kuliner khasnya adalah Cepu. Di Cepu, terdapat satu jajanan legendaris yang dikenal oleh masyarakat, yaitu marning kereta api. Melalui video ini, kami akan mengajak penonton untuk mengenal lebih dekat marning kereta api sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Cepu. Untuk mengenal lebih dekat keberadaan jajanan ini, kami pun menuju langsung ke lokasi. Marning kereta api dikenal oleh masyarakat Cepu, terutama di sekitar kawasan jalur kereta api. Nama marning kereta api tidak terlepas dari aktivitas perkereta apian pada masa lalu, yang dahulu ramai di kawasan jalur kereta api dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Namun, untuk memahami lebih dalam cerita di balik marning kereta api, kami perlu mendengarnya langsung dari pelaku usaha. Pada kesempatan ini, kami mewawancarai Yayang yang terlibat dalam proses pengemasan dan pemasaran marning kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku berkesempatan untuk mengulik nih sejarah tentang marning kereta api yang ada di Cepu. Sebelumnya, di sini saya sudah bersama orang yang sangat penting dalam sejarah pembuatan marning kereta api. Bisa memperkenalkan diri dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami Ibu Mulyoto mau membimbing anak-anak untuk memperkenalkan dari produk kami marning cap kereta api. Apa? Jadi gini Yayang, sejak kapan Yayang mulai terlibat dalam pembuatan marning kereta api? Saya dari tahun 1990. Sudah cukup lama ya Yayang? Udah, kamu masih belum ada sama sekali. Ya. Lalu apa sih yang membedakan marning kereta api ini sama marning-marning yang lainnya? Ya karena saya menjaga produk saya ini biar rasanya tetap langgeng, tetap biasa seperti awal mula hingga hari ini pun masih tetap rasa sama. Diminati juga ya? Iya. Ya, lalu terus gimana sih awal mulanya Yayang kepikiran nih buat bikin marning kereta api ini? Ya karena gimana ya, kepepet ekonomi. Karena kepepet ekonomi saya nggak bisa kerja yang lain, dan kakak saya pun menganjurkan untuk saya nggak usah jualan. Semulanya ya yang jualan, tapi nggak begitu banyak hasilnya, tapi terus yang dikasih tahu suruh produk marning cap kereta api. Oh ya, berarti kepikiran gitu Iya, dari kakak. Oh, dari kakaknya. Berarti dari kakak. ide dari kakaknya untuk nyaranin Yayang untuk membuat marning kereta api ini. Ya. Terus kenapa sih Yayang sendiri memilih nama kereta api untuk marning ini? Oke. Kalau Yayang pilih marning cap kereta api karena saya dari semula, dari mulai mantan baru hingga sekarang hidupnya di pinggir rel. Oh iya, ini di sebelah ini ya. Iya, sebelah ini kan semuanya ada Iya. kereta api lalu lalang gitu. Masih aktif dulu. Masih aktif. Cuma kepikiran langsung milih yang kereta api ini karena Daripada susah-susah nyari nama. Maksudnya di dekat rumah gitu. Ya dekat rumah kereta api lah, kasih marning cap kereta api aja Iya. gitu. Jadi biar orang nggak bingung untuk mencarinya. Di mana ada pabrik marning itu sana Mbak, cedak rel gitu. Jadi dikasih nama kereta api gitu. Kereta api gitu kan. Unik namanya ya. Iya. Jadi dikenal banyak orang gitu. Orang-orang juga bilang gini loh, kok dikasih marning kok dikasih nama cap kereta api? Gak atas, ya sing atas keretane, nek marning ya ada. Lalu bisa dijelaskan dari mungkin pembuatan marning ini, dari pemilihan bahan baku, apakah pakai jagung yang khusus dan sampai cara proses pengemasannya itu bagaimana ya? Bahannya tetap biasa aja, tapi produknya itu karena pakai
ini apa minyaknya yang nomor satu. Kalau enggak nomor satu enggak berani produk kalau enggak pakai minyak. Kuncinya ada di minyaknya itu ya. Karena biar tahan lama. Iya. Kalau marning saya sampai 3 bulan bertahan. Wow, lama juga ya. Ya. Jadi mulai produksi sampai hingga 3 bulan baru. Untuk yang di sini ya yang hanya mengemas atau iya? Sekarang ya, Untuk sekarang cuma mengemas saja. Kalau dulu kan produk sendiri. Iya, produksi sendiri. Iya. Produk sendiri. Sekarang cuma emas karena di Cepu tenaga kerja laki-laki itu mahal. Iya. Di Cepu itu tenaga laki-laki itu mahal. Jadi saya memilih ngambil aja di kakak saya di Mas. Jadi ya yang tinggal mengemas di sini Iya, sama sama sekarang kan kakak sudah nggak ada. Jadi nggak begitu kuat kalau kita berjalan sendiri tanpa kakak kan nggak. Iya. Sekarang daripada saya susah-susah, kakak sudah nggak ada, jadi saya milih cuman mengemas. Untuk pengemasannya biasanya dibantu sama siapa ya? Pegawainya ada 4. Oh, pegawai dulu. Pegawainya ada 4, cewek-cewek kan. Dalam kemasannya sampai 3 kuintal. Sampai 3 bulan. 3 kuintal itu 1 orang 100, 1 orang 400. Itu harus selesai. Entah selesai hari ini atau besok terserah. Pokoknya saya bayarnya sama. Ada hari tertentu waktu pengemasan nggak ya? Atau waktu barang datang langsung dikemas gitu? Iya, bareng datang langsung dikemas gitu aja. Jadi kalau nggak ada pesanan yang kayak gini, belum ada pesanan, saya belum ngambil. Paling besok kalau nggak hari Minggu nanti baru ngambil. Langsung dikemas lagi ya? Langsung dikemas lagi. Jadi karyawan saya nggak tentu. Kalau mau ngemas ya nelponi satu-satu. Jadi waktu mau ngemas langsung ditelepon langsung Iya. gitu. Walaupun ini marketnya kan kalau sekali buat kan termasuk dalam skala yang besar gitu ya, langsung banyak gitu. Iya. Nah, caranya yang menjaga konsistensinya itu gimana? Kan saya punya resep sendiri untuk ini rasa. Biar dari Madiun itu sudah dikasih bawang, Mbak. Kan bawang tumbar dari sana sudah ada. Tapi karena saya ingin produksi saya stabil, saya kasih bawang sendiri lagi. Setiap 1 kuintal itu 1 kilo. Biar lebih Lebih kuat rasanya. rasanya bawang lebih kuat. Orang-orang masih Mbak kasih bawangnya sengaja gitu. Ada yang gitu. Iya Mbak, iya ada, masih ada. Karena waktu lagi ngemas, kalau sudah jadi video bisa. Oh iya. Kalau lagi ngemas. Iya. Nah, kira-kira marning kereta api ini tahan berapa lama ya? Terus apa yang punya tips biar tetap renyah dan nggak telik kayak gitu? Ya itu, kalau tetap renyah itu kan dari sana alatnya besar nih. Jadi untuk api itu stabil, nggak boleh makan mati nggak boleh. Tetap dijaga terus. Jadi kalau di sana kan kalau bikin pakai kompor BBM-nya itu solar 100 liter solar, 10 liter bensin. Jadi apinya tetap stabil terus. Gitu. Kalau di sana 1 hari hingga 2 ton. Produksi sampai 2 ton. Sampai 2 ton seharinya. Iya. Kalau saya ini istilahnya cuma ngedar kecil kalau dibanding dari sana gitu. Tapi ya yang kelompoknya. Ya, enggak, kan kakak saya yang Oh, kakak saya. tapi sekarang kakak sudah enggak ada, terus anaknya yang meneruskan. Jadi kayak saya ngambil dari ponakan. Terus gimana sih caranya berusaha untuk tetap mempertahankan eksistensi jajanan tradisional marning itu? Caranya ya begitu, harga tetap stabil, rasa stabil. Jadi kita kalau ada pembeli ke sini, kalau di sini nggak ada, kasih tahu tempatnya Surya, apa di toko Siti Aminah itu, apa toko 66, apa di Santoso itu ada. Jadi kita fair aja. Sini nggak ada Mbak, sana aja. Pokoknya makanya cap kereta api itu dari saya. Baru ya Bu, iya baru. Nah itu, jadi orang-orangnya
tetap cari marning itu di toko-toko yang macam itu. Jadi biar disuplai dari sini juga gitu ya. Iya, yang sudah saya story setiap dia butuh kayak gini, belum ada yang butuh, saya belum ngambil lagi. Jadi sekali saya ngambil, terus disetorkan di toko-toko, habis nanti baru bikin lagi. Untuk yang terjauh ini pernah ngirim kemana ya? Nah dulu ya sampai Domplang, Solo, Wirosari, tapi sekarang karena ya yang udah tua, yang dari Domplang biar ngambil sini aja. Ya, ngambil sendiri, nggak usah nganterin ke sana. Nah, dulu ya yang masih muda yo, anak-anak masih SMA yo, ini apa? Saya berangkat sama kakung jam 8 pagi hingga jam 8 malam baru pulang, itu hampir setiap hari begitu. Tapi sekarang ya yang udah tua, kakung udah nggak ada ya, udah orang-orangnya aja biar ngambil sendiri. Yang dari Cilegon ya ada, ngambil sendiri juga. Yang dari Bali ya ada. Tapi itu cuman kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Dari luar kota itu dia memikirkannya transport kan. Kalau kesininya kan yang dari Cilegon itu kan orang Balun, jadi sekalian dia pulang. Iya, pulang kampung langsung ambil lagi. 3 bulan, 4 bulan sekali. Yang dari Bali ya gitu, mahasiswa nih, malahan mahasiswa dari Bali. Oh saya siapi ya ini. Ya mas, aku bilang gitu. Tuh ambilnya ke sini juga cuman 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu. Dari luar kota itu kan nggak pernah BS. Oh iya. BS itu barang sortiran gitu. Jadi nggak pernah ganti gitu. Oh iya. Kalau di Cepu ini saya sama baku semua baku, Mbak nek apa istilahnya rusak jangan dibuang. Biarpun cuman tinggal bungkus, pokoknya terbukti itu dari saya sampai tadi saya ganti. Saya nggak ganti uang loh tapi aku bilang gitu. Tak ganti barang yang ada, tapi ada buktinya mungkin dari yang jumbo itu berapa bungkus, yang tanggung berapa bungkus, yang kecil berapa bungkus, tak ganti mbak, jadi buang. Jadi bakul-bakul kalau mau ngambil, kalau mau kuraan istilahnya nggak tanggung-tanggung. Kayak Bu Siti Aminah itu setiap ngambil sekitar 1.800.000, 2 juta. Saya banyak peminatnya ya. Iya. Apalagi kan saya apa istilahnya survei. Itu maksudnya saya ngasih kesempatan jual mbak, kalau nggak laku nanti saya ganti. Santi saya di situ. Iya. Jadi nyaman juga ya. Bakulnya juga nggak merasa takut rugi. Iya. Bakulnya nggak takut. Menjaga loyalitasnya Ya. juga. Baik ya, terima kasih sudah bersedia Iya, sama-sama. Baik teman-teman, kita sudah tahu kan bagaimana kisah tentang panen kereta api yang merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Blora. Dan panen kereta api ini merupakan salah satu makanan yang lumayan terkenal ini di Cepu dan juga khas. Iya benar-benar Makanan khas. makanan khasnya ini. Pasti orang-orang tuh nyari ke panen kereta api ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengar cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa marning kereta api tetap bertahan berkat pengalaman dan upaya menjaga cita rasa khasnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses pengemasan marning kereta api sebelum sampai ke tangan konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu, produksi marning kereta api tidak lagi sepenuhnya dilakukan di Cepu karena pertimbangan efisiensi biaya produksi. Sebagian proses produksi dialihkan ke daerah lain seperti Madiun. Pada tahap ini, yang ditampilkan adalah proses pengemasan marning kereta api. Marning yang telah diproduksi kemudian disortir, ditimbang, dan dikemas secara manual dengan peralatan sederhana atau tradisional. Meskipun demikian, identitas dan nama marning kereta api tetap melekat sebagai kuliner khas yang berasal dari Cepu.
Untuk mengetahui keberadaan marning kereta api di pasaran saat ini, kami mewawancarai karyawan Kilometer 0 Shop yang masih memasarkan jajanan ini. Sejak kapan toko ini mulai dititipi jajanan marning kereta api dan bagaimana awal mula kerjasamanya? Oh, itu sudah lama sekali, sekitar tahun berapa ya, lebih dari 10 tahun lah pokoknya. Itu awalnya dulu ada yang nitip, terus akhirnya yang nitip itu lama nggak nitip lagi, terus kita pulang sendiri ke produk apa home industry ke sana sampai sekarang. Selama dijual di sini, apakah marning kereta api termasuk jajanan yang sering dicari atau dibeli oleh pembeli? Ya, itu karena katanya renyah dan mempunyai ciri khas rasa tersendiri. Jadi di antara marning-marning yang kita jual tuh marning kereta api yang paling laris. Biasanya siapa pembeli marning ini? Warga sekitar, pendatang dari luar daerah, atau siapa gitu? Campuran, ada yang warga lokal sekitar sini, ada juga yang pendatang biasanya untuk oleh-oleh itu. Menurut Bapak, apakah harga marning kereta api cukup bersaing dengan jajanan yang sejenis? Oh, bersaing. Harganya ya mirip-mirip lah, tapi di antara produk-produk itu yang paling unggul marning kereta api. Baik, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Dari penjelasan penjual, dapat disimpulkan bahwa marning kereta api masih diminati oleh masyarakat. Setelah mendapatkan berbagai informasi, kami pun mencoba menikmati langsung marning kereta api. Sebagai kenang-kenangan, kami pun mengabadikan momen kebersamaan ini. Melalui video ini, kami berharap masyarakat dan generasi muda dapat terus mengenal dan menghargai kuliner tradisional daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, marning kereta api tetap menjadi bagian penting dari kearifan lokal Cepu. Terima kasih telah menyaksikan video kami.